Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PPO pertemuan yang ke-21. Kita akan membahas tentang konsep dari polymorphism bagian yang pertama. Konsep dari overriding ya. Yang pertama adalah overriding. Nanti silakan di-download materinya, dan silakan diisi diskusinya dan dikerjakan tugasnya. Saya langsung ke materinya. Polymorphism yaitu kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku bentuk yang berbeda. Ya, lebih jelasnya kita bisa tipe dari polymorphism. Yang pertama adalah overriding, yang kedua adalah overloading. Yang hari ini kita akan bahas tentang overriding dulu. Overriding ini adalah kemampuan dari subclass untuk menimpa metode dari superclassnya, yaitu dengan menggunakan nama dan parameter yang sama pada metodenya. Teknisnya adalah kita akan membuat metode di kelas anak yang namanya sama dengan kelas di parentnya ya, di parentnya. Jadi kalau ada child sama parent ini berarti ada inheritance ya, di extend ya. Jadi harus ada itu. Jadi saya sarankan Anda pahami inheritance dulu sebelum Anda belajar tentang overriding, karena ada child sama parent. Overriding dilakukan untuk memodifikasi isi dari metode yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu membuat metode yang baru. Untuk contohnya adalah, misalkan di sini ada kelas orang dengan atribut nama dan JK, kemudian saya bentuk set dan get-nya, kemudian saya tambahi, saya buat metode namanya getInfo yang isinya get nama sama get JK. Saya jadikan satu. Ya. Kemudian saya buat kelas anak dari orang, yaitu MAS, dosen dan karyawan. Di MAS ini saya kasih NIM, dosen NIDN, karyawan NIK. Kemudian saya buat set dan get-nya. Nah, kemudian saya buat metode yang namanya sama dengan induknya. Nah, namanya sama kan ya. Saya di dosen juga saya buat metode yang namanya sama dengan induknya. Nah, di karyawan saya juga membuat metode getInfo ya, yang namanya sama dengan induknya. Ini namanya overriding. Overriding. Mengapa saya buat nama yang sama? Jadi saya ingin juga menampilkan info dari setiap kelas-kelas yang saya buat dari orang ya, kelas-kelas turunan yang isinya menambahkan informasi dari setiap kelasnya. Nah, ini isinya. Yang tadinya itu cuma dua kan ini ya, nama sama JK, saya bisa tambahi satu isian lagi di sini, satu output maksudnya di setiap kelasnya. Kalau MAS saya kasih NIM, get NIM, dosen saya kasih get NIDN, karyawan saya kasih get NIK. Nah, gitu ya. Padahal namanya sama dengan induknya, tapi isinya bisa beda. Yaitu overriding. Overriding. Ya, gitu ya, seperti itu penerapannya. Jadi overriding ini adalah salah satu ciri dari object oriented programming. Kodenya itu reusable. Reusable-nya bagaimana? Ya, perhatikan di sini. Di sini saya buat metode getInfo. Saya juga bisa pakai di kelas turunannya. Nah, ini kan berarti kan saya tidak perlu membuat metode baru getInfo MHS, itu nggak perlu. Saya buat baru getInfo dosen itu nggak perlu. Saya tinggal menggunakan nama yang sudah ada di induk. Itu namanya reusable. Ya, dengan isi yang berbeda. Ini kan nggak sama kan isinya. Di sini cuma nama sama JK, di sini ada NIM-nya. Di sini ada get NIDN, di sini ada get NIK. Ya. Nama yang sama tapi isinya beda. Overriding. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Tugasnya Anda cari contoh yang lain. Ya, silakan cari contoh yang lain. Nah, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan di
pertemuan ke-21 ini, konsep tentang overriding. Nanti jangan lupa presensi, silakan diisi diskusinya dan dikerjakan tugasnya. Saya Christian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.